Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu supervisi akademik, di mana terdiri dari observer, pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya, Odi Nugraha dari SMP 261 Jakarta. Damayanti dari SMP Negeri 112 Jakarta. Sri Agustini dari SMP Negeri 261 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ode, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Sri, alhamdulillah baik. Pak Ode, kedatangan saya kemari ini untuk mengetahui dan ingin melakukan observasi pengamatan terkait dengan supervisi akademik yang akan saya lakukan dengan Pak Ode. Kemudian supervisi akademik ini akan saya lakukan sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah supervisi akademik yang Pak Ode lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian nanti saya akan mengamati bagaimana pertanyaan berbobot yang Pak Ode akan sampaikan ke coachee. Kemudian ada beberapa prinsip coaching yang harus Pak Ode ketahui. Yang pertama itu kemitraan, kemudian yang kedua itu proses kreatif, yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Oke, Pak Ode sudah siap saya observasi, saya amati? Siap, Bu. Oke, Pak Ode, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan ke Pak Ode. Oke, yang pertama itu kira-kira nih apa kompetensi yang ingin Pak Ode kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, proses kompetensi yang akan dikembangkan pada saat coaching itu ada 3, Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang selanjutnya adalah mendengarkan aktif. Oke, dari ketiga kompetensi itu, yang pertama kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Dari ketiga kompetensi, kira-kira nih kompetensi mana yang ingin Pak Ode lebih kembangkan? Baik, Bu. Spesifik pada kompetensi yang saya siapkan untuk kegiatan supervisi akademik itu ada 2, Bu. Saya mengambil kehadiran penuh dan yang kedua adalah mendengarkan aktif. Oke, kompetensi yang akan Pak Ode lakukan yang lebih spesifik lagi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Betul. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, kira-kira indikator ketercapaian coaching apa yang nantinya Pak Ode akan lakukan? Ya, nanti kan akan ada kegiatan antara saya dengan coachee. Nah, di situ ada proses komunikasi yang saya juga menggunakan beberapa teknik, salah satunya dengan rasa, dan nanti endingnya atau tujuannya adalah saya untuk mencari atau mendapatkan solusi yang terbaik dari coachee sendiri. Oke, baik Pak Ode. Tadi Pak Ode akan melakukan atau nanti setelah melakukan coaching itu akan menemukan solusi bagaimana cara atau langkah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coachee tersebut. Betul. Oke, silakan Pak Ode. Sekarang Pak Ode melakukan coaching. Saya akan mengamati dari sini apa saja nanti yang akan terjadi pada saat Pak Ode melakukan coaching. Terima kasih Pak Ode. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum Ibu Dama. Waalaikumsalam Pak Ode. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dama? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Ya, Ode. baik, Bu Dama. Tadi katanya Bu Dama mencari saya ya? Iya Pak, dari kemarin Pak saya cari Bapak. Saya ke ruangan, Bapak nggak ada. Maklum orang sibuk. Kedatangan Bu Dama ke sini kalau boleh tahu ada maksud dan tujuan apa ya?
Iya Pak, hari ini saya ketemu Bapak. Sebenarnya udah dari kemarin-marin Pak. Saya mau ketemu Bapak. Saya mau berbincang-bincang. Ada sedikit permasalahan yang saya Begitu. hadapi. Tentang apa Bu Dama kalau boleh tahu? Sebenarnya biasa Pak, tentang anak-anak. Tapi ini lebih ke pembelajaran sih Pak yang ada di kelas. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu permasalahan apa yang Ibu alami di kelas? Berarti di kelas ya Bu ya? Iya pembelajaran. Pak, Apa tuh benar. Bu? Jadi gini Pak, setelah saya amati nih pembelajaran IPA ya Pak, khususnya saya ini melihat anak-anak ini nilai KKTP-nya masih tidak mencapai di atas 50% dari jumlah siswa. Jadi yang di bawah KKTP ini dari 36 siswa hanya 10 Pak kalau pelajaran IPA. Terutama memang saat saya ini menyampaikan pembelajaran fisika. Oke. Karena mungkin ya seperti itu Pak. Jadi tadi Ibu jelaskan Ibu mengalami masalah pada proses pembelajaran yang dimana dari hasil pembelajaran tersebut ada 50% lebih siswa dari 36 siswa tersebut mengalami atau memiliki nilai yang di bawah KKTP. Iya Pak, Yang benar. dimana hanya 10 siswa saja yang tuntas gitu Bu ya. Iya Pak. Oh, baik. Ibu jadi kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan tentang KKTP, Ibu punya masalah nih yang Ibu hadapi dalam pembelajaran IPA, di mana pada materi pembelajaran fisika itu dari 36 siswa hanya 50%nya itu belum sesuai KKTP. Dan yang tuntas hanya 10 siswa. Jadi 26-nya belum ya Bu ya? Belum Pak. Wah itu saya merasakan apa yang Ibu rasakan. Berarti ada kesulitan yang dihadapi oleh Ibu ya? Iya Pak, benar. Kemudian kalau boleh tahu tujuan Ibu tuh apa nih bertemu saya selain daripada tadi ingin diskusi? Jadi tujuan saya ini sebenarnya ya Pak ingin apa ya Pak memecahkan masalah ini atau ya sama-sama mencari solusi ya Pak. Bagaimana cara saya menangani anak-anak di kelas saya ini supaya mencapai nilai di atas KKTP ya. Syukur-syukur Pak bisa semuanya dari 36 siswa ini bisa di atas nilai KKTP semua. Harapan Ibu itu ya? Itu harapan saya. Tadi Ibu sudah melakukan identifikasi sebelumnya, yaitu tentang hasil dari pembelajaran fisika. Terus kemudian yang kedua dari 36 siswa hanya 10 yang tuntas, 26 siswa belum tuntas. Itu kan berarti identifikasi. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang Ibu akan sampaikan? Yang sudah Ibu lakukan analisis? Saya sebenarnya menganalisis gini Pak, di mana pembelajaran IPA itu memang kan alam ya Pak, ada biologi, ada fisika. Nah ini yang saya analisis ini anak-anak itu mungkin dari saya pribadi, di mana saya melihat anak-anak ini mungkin tidak melihat gaya belajar mereka dari kesiapan terlebih dahulu. Oh begitu. Sepertinya saya lihat mungkin saya ada kelemahan di situ Pak. Artinya ada proses yang hilang mungkin ya? Iya. Artinya ada itu. sesuatu hal yang Ibu belum laksanakan, begitu maksudnya? Sepertinya iya Pak. Jadi Baik. mungkin tidak melihat anak dari sisi lain dari gaya belajarnya itu mungkin. Oke baik. Jadi tadi setelah Ibu lihat identifikasinya, ternyata salah satunya juga yang mendukung adalah Ibu belum mengetahui nih profil mungkin ya bahasa kalau saya bantu profil siswanya ya. Iya Pak. Terhadap siswa di mana di situ ada pemahaman atau pengetahuan tentang gaya belajar. Oh gitu. Terus apa lagi Bu? Iya Pak. Saya sepertinya di awal pembelajaran atau di awal semester ini tidak melakukan asesmen non kognitif Pak. Tuh. Nah, berarti kan harus ada yang diperbaiki Bu ya. Iya. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih dari hasil tadi kan kita tahu Ibu memiliki tujuan yang mulia untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran.
di IPA khususnya fisika, kemudian ibu juga mengidentifikasi, melihat apa saja sih kekurangannya, apa saja sih hasil datanya, kemudian analisis yang dilakukan. Nah, kemudian pasti ada dong hal yang ingin atau rencana yang ingin ibu impikan atau persiapkan. Itu kira-kira apa sih yang ibu sudah lakukan atau akan persiapkan sebelumnya? Iya Pak, setelah berbincang-bincang dengan Bapak nih, saya kayaknya punya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang saya lakukan sepertinya saya akan pertama mau berkolaborasi ya Pak. Kebenaran memang kalau asesmen non kognitif ini kan berhubungan dengan guru BK ya Pak. Betul. Nah, saya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan guru BK untuk menentukan asesmen kognitif anak. Kemudian selanjutnya saya membuat asesmen itu sendiri. Kemudian selanjutnya akan memberikan asesmen itu, mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan gaya belajarnya Pak. Oh, Gitu. berarti ibu nanti akan bekerja sama ya, kolaborasi dengan guru BK terkait hasil dari gaya belajar. Iya Pak. Berarti nanti ada 3 gaya belajar berarti ya? Iya Pak, gaya belajar itu kan kalau yang saya tahu ya Pak, ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik. Mungkin saat pembelajaran fisika ini, mungkin ada anak yang lebih senang melihat praktek langsung dengan gaya kinestetik ya Pak. Mungkin ada juga yang hanya bisa melihat melalui YouTube, mendengar seperti itu. Mungkin karena saya memberikannya hanya monoton, mungkin medianya satu tanpa mengetahui gaya belajar mereka, sehingga menghasilkan nilai KKTP yang bawah, di bawah rendah itu Pak. Baik, oke, berarti setelah ibu menyampaikan atau mempersiapkan dengan profil siswa lah kita sebut untuk gaya belajar tersebut ya, yang dimana ada 3 tadi ibu sampaikan, ada auditory, visual, dan kinestetik. Berarti apalagi nih rencana ibu? Berarti membuat apa dalam proses perencanaan tersebut setelah pemetaan? Berarti apa yang ibu siapin? Ya, setelah melakukan pemetaan, Berarti saya buat ini ya, rencana. Iya, buat rencana mungkin dari RPP ya Oh, Pak iya. ya. Saya membuat RPP dengan modul pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Pak Oh, ya. iya, betul. Setelah berkolaborasi, kemudian membuat soal asesmen, kemudian melanjutkan dengan memberikan soal itu ke siswa, mengelompokkannya. Mungkin tindak lanjut lebih lanjutnya lagi, mungkin saya akan membuat modul ajar berdiferensiasi. Oke. Oh, berarti sudah apa ya? Ada hubungan ya Bu ya, kolerasi. Iya. Artinya dari ketika ibu tadi memperbaiki dengan memahami, kemudian nanti ibu melakukan perencanaan, setelah ibu paham dengan permasalahan, baru nanti setelah itu pastinya melakukan aksi. Nah, kira-kira kapan ibu akan melakukan proses tindak lanjut tersebut? Saya rencananya besok Pak, saya besok mau menemui guru BK-nya dulu, mau berkomunikasi ya Pak mengenai asesmen non kognitif itu. Kemudian untuk ke kelasnya mungkin setelah bertemu dengan guru BK itu sendiri, kemudian saya langsung ke kelas untuk menerapkan dan langsung menganalisis hasil yang saya dapatkan. Mungkin dari situ saya pun mungkin nanti berkolaborasi lagi dengan teman saya untuk melanjutkan bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Baik. Oh iya, jadi artinya sudah terlihat ya apa yang ibu permasalahkan, kemudian ternyata juga solusinya sudah ibu dapatkan. Nah, kira-kira gimana Bu perasaan ibu setelah berdiskusi dengan saya dalam proses ini? Saya setelah berdiskusi dengan Bapak mulai terarah ya Pak, terarah apa yang akan saya lakukan. Sebenarnya dari awal-awal tuh saya agak bingung Pak, karena masalah ini tuh kayaknya ya saya berpikir menganalisis apa gitu yang harus saya lakukan. Ternyata dengan berbincang-bincang dengan Bapak sudah menemui solusi yang akan saya hadapi nanti.
Baik. cara menanganinya seperti apa. Oke, artinya dari awal pembicaraan untuk mendapatkan solusi sudah dapat Ibu ya? Iya Pak, sudah. Dan pastinya itu dari semua prosesnya berawal sampai dengan ending dari Ibu sendiri. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa menyelesaikan atau memperbaiki dari proses pembelajaran yang Ibu keluhkan ya Bu ya. Iya, makasih ya Pak. Kalau begitu kita pamit dulu untuk menutup kegiatan ini. Terima kasih kasih, banyak. Pak. Sama-sama. Oke Pak Ode, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan ada kompetensi yang memang masih kurang Pak Ode lakukan, yaitu mendengarkan aktif. Jadi dari saya melihat Pak Ode itu agak kurang mendengarkan aktif koci, meskipun di awal tuh sudah bagus gitu kan, sudah baik. Paling enggak ketika koci ingin melakukan coaching dengan Pak Ode lebih sedikit meluangkan waktu, kemudian mendengarkan keluh kesahnya, masalahnya coach tersebut. Baik, Bu. Iya, saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan, karena memang sepertinya dengan kesibukan yang di awal coach menyampaikan keluhan itu saya kurang respect atau kurang memahami dengan kebutuhan. Tapi saya simpulkan mungkin saya harus memanage waktu dengan baik antara kesibukan tupoksi dan juga kebutuhan dari memperbaiki kualitas pendidikan yang seharusnya saya lakukan. Oke Pak Ode, kira-kira nih rencana tindak lanjutnya, rencana kedepannya untuk meningkatkan kompetensi Pak Ode terkait dengan mendengarkan aktif coaching ketika melakukan coaching dengan Pak Ode, apa tindak lanjut kedepannya? Tindak lanjutnya pasti harus segera Bu, dan ini harus saya maksimalkan. Yang pasti kalau dalam hitungan waktu besok saya harus memperbaiki atau menindaklanjuti dengan apa yang sudah saya lakukan ke coaching sebelumnya. Artinya itu harus saya tetap monitor agar kegiatan supervisi akademik ini bisa berjalan dengan maksimal dan optimal. Itu Bu. Oke, untuk kompetensi yang tadi masih kurang mendengarkan aktif coaching, kapan akan Pak Ode lakukan? Kemudian mungkin Pak Ode akan meminta bantuan siapa agar kompetensi mendengarkan aktif coaching itu dapat Pak Ode lebih tingkatkan lagi? Itu kapan akan Pak Ode lakukan? Dan dengan mungkin siapa? dalam waktu secepatnya 1 hari besok saya akan coba diskusi dengan teman sejawat di sekolah terkait ini. Kenapa saya lakukan ya tadi untuk melihat, karena kan sibuk itu berarti kan tidak bisa meluangkan waktu Bu, karena banyaknya prioritas yang harus diselesaikan. Namun tetap kita juga harus memperbaiki, menjaga komunikasi agar supaya kita sama-sama untuk berjuang di sekolah ini terkait perubahan yang terjadi. Jadi memang kolaborasi itu penting, hanya jangan memprioritaskan pekerjaan saja gitu. Terima kasih Bu. Baik Pak Ode. Pak Ode mohon maaf nih, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, saya akan mencatatnya ke dalam form supervisi akademik. Jadi nanti hasilnya yang kelebihan yang sudah Pak Ode punya nanti akan saya catat, kemudian kekurangannya apa nanti akan saya catat, dan nanti akan saya berikan ke Pak Ode sebagai masukan Pak Ode untuk kedepannya untuk meningkatkan kompetensi supervisi akademik. Boleh ya Pak Ode ya? Terima kasih banyak Bu atas masukannya. Kemudian nanti juga saya akan memperbaiki apa yang saya sudah diberikan pengamatan oleh Ibu. Oke, sebagai penutup nih Pak Ode yang terakhir, hasil dari pengamatan yang sudah saya lakukan, apa yang Pak Ode rasakan? Ya, saya rasakan yang pertama sama dengan coach, saya bahagia karena dari kegiatan supervisi ini saya bisa melihat kemampuan saya, kemudian yang kedua juga saya melihat kekurangan saya yang nanti saya harus perbaiki di kemudian hari. Pastinya semuanya prioritas mengacu bermuara pada proses perbaikan pendidikan.
Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Pak Ode, Sama-sama, terima Bu. kasih atas waktunya. Saya sudah diperbolehkan untuk mengamati coaching Pak Ode. Saya sudah diperbolehkan untuk menilai hasil dari coaching Pak Ode untuk supervisi akademik ini. Tetap semangat Pak Ode untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.